Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kita. Silakan Revano pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdoa semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Amin. Amin. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Kita cek ya. Aulia, oke. Ana, Cindy, Zion, Nadia, nggak hadir ya? Kenapa Nadia? Sakit, Bu. Sakit, oke. Resti, Rizky, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir. Zahra. Hadir. Oke, yang tidak hadir satu orang ya, Nadia sakit. Selanjutnya silakan siapkan terlebih dahulu buku paket, catatan modul serta alat tulisnya untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Hari ini kita akan menyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Boleh, silakan berdiri. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk kembali. Pada materi kali ini kita akan membahas masih kemarin mengenai tentang Sebelum ke materi hari ini, Ibu akan bertanya dulu mengenai pembelajaran minggu lalu. Kita belajar mengenai arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu mau tanya dulu ke Rasya. Apa arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari? Norma sangat penting dalam kehidupan. Buka dulu maskernya. Norma sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena bertujuan agar terciptanya ketertiban sehingga dapat mewujudkan perilaku sesuai norma. Oke, bagus sekali ya. Betul apa yang dikatakan Rasya bahwa norma itu sangat penting karena untuk mentaati peraturan agar terciptanya ketertiban. Dan ini berkaitan dengan yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas masih mengenai norma dan keadilan, hanya saja di submateri mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materinya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat yang pertama, menganalisis perilaku sesuai norma. Nanti kalian akan menganalisis bagaimana perilaku yang sesuai dengan norma, apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya yang kedua, menunjukkan perilaku. Nah, Bu ini sesuai. Oh, oke, bagus. Oh, Ibu ini tidak sesuai dengan norma. Nah, ini nanti akan menunjukkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri dan kritis. Kemudian yang ketiga, menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan tepat. Selanjutnya yang keempat, menyajikan hasil telaah perilaku menaati norma dalam lingkungan sekolah dengan percaya diri. Nanti kalian akan dibagi kelompok ya. Selanjutnya di sini ada perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengenai perilaku, ini sangat berkaitan di lingkungan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, bisa juga di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat, juga di
lingkungan negara. Nanti ini akan dibahas satu persatu. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apa ini? Siswa yang sedang duduk. Sebutkan satu, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Rizky. Tentang perundungan, Bu. Tentang perundungan, bagus. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian lakukan jika melihat temanmu sedang mengalami perundungan atau bully? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Cynthia, silakan. Membantu teman yang sedang dibully dan menasihati orang yang membulinya. Betul apa yang dikatakan Cynthia. Baik, agar kalian mengetahui lebih dalam, Ibu akan sampaikan materi mengenai perilaku norma atau perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di layar. Yang pertama, sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Jadi jika kita sudah sadar, jadi akan timbul dari diri sendiri. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, kalian harus membina sikap dan mempraktekkan budaya malu. Contohnya yaitu budaya malu apa? Malu ketika kita melanggar teratur. Contohnya telat memasuki kelas. Selanjutnya next, ada selain budaya malu ada budaya tertib, yaitu membiasakan adanya ketertiban dimanapun berada. Contohnya mengikuti antrian sesuai nomor antrian. Itu harus adanya budaya tertib. Selanjutnya adanya budaya bersih. Budaya bersih adalah berperilaku bersih, jujur, dan sopan. Contohnya seperti apa? Tidak menyontek ketika ulang. Itu termasuk budaya bersih. Next. Penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah. Kenapa masih rendah? Di antaranya yang pertama, faktor pribadi, berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat atau seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan bahwa kesadaran itu timbul dari diri sendiri. Ini masih rendah dari diri sendirinya dulu ya. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh di sini, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Mari kita amati video berikut ini. Silakan anak-anak lihat ke layar. Di sini ada video mengenai stop perundungan. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menuduh diriku, memanggil dengan sebutan seharian babi hitam karena belajar keras berkulit hitam. Mereka selalu menyerahku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perhubungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan, Rino. Pergi keluar mereka sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering ibu pada naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Baik, sesudah kalian melihat video tadi, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silahkan Revano, apa yang bisa disimpulkan dari video tadi? Kita tidak boleh menggedung teman atau membuli teman karena itu berdampak pada mental mereka, Bu. Oke, bagus sekali. Kita tidak boleh membuli atau merundung teman di sekolah. Hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga, karena itu akan berdampak
buruk bagi kehidupan orang yang membuli ataupun yang dibully. Oke, selanjutnya, bagus sekali anak-anak di kelas ini sangat interaktif dan sangat merespon apa yang ibu sampaikan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu akan membahas mengenai perundungan. Lihat ke layar. Perundungan atau perisakan atau sering dikenal dengan pembulian atau bullying juga istilah kerennya adalah penggunaan kekerasan ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Kita secara tidak langsung kadang suka mengintimidasi orang lain. Nanti contohnya ada. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan. Kalau lisan gitu kan berkata kasar atau menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan teman kita. Atau ancaman, ini sering muncul juga di sekolah. Nanti ada ancaman dan sebagainya. Kekerasan fisik, nah ini biasanya di laki-laki ya, seperti itu. Atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu. Mungkin atas dasar ras, agama, gender, orientasi seksual atau kemampuan. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis bullying yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada bullying verbal, katakan yang paling sering terjadi. Kenapa sering terjadi? Bahkan seringkali bullying verbal tidak disadari oleh pelakunya sendiri karena menganggapnya hanya sebagai candaan saja. Contoh dari bullying verbal itu misalnya mengolok-olok teman ketika nilainya tidak bagus. Secara tidak langsung kalian termasuk bullying verbal. Selanjutnya, menyebut teman dengan julukan yang tidak baik, itu dengan kata-kata kotor ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, bullying fisik. Tadi ada bullying verbal, sekarang bullying fisik. Kalau fisik itu lebih parah lagi ya. Nah, di sini yang sangat berpotensi membuat korbannya menjadi trauma. Bullying fisik lebih mudah dikenali daripada yang verbal karena bisa dilihat dari kasat mata, baik tindakannya maupun akibat. Contohnya di sini melempari teman dengan alat tulis. Suka banyak ya kejadian kalau kita main di kelas, dilempar pakai pulpen ataupun penghapus ya, itu sering terjadi. Selain itu, menghadang teman saat akan lewat. Nah ini biasanya laki-laki kalau kita lewat pakai kaki ya. Nah itu nggak boleh, itu termasuk bullying fisik ya. Selanjutnya bahkan tindakan yang lebih parah adalah memukul, menonjok dan sejenisnya. Ini sering terjadi biasanya di kaum laki. Selanjutnya jenis bullying yang ketiga adalah bullying sosial. Apa itu bullying sosial? Biasanya akan menyebabkan korbannya menjadi tidak mau bergaul dengan orang lain atau biasanya suka menyendiri ya. Nah, sayangnya tindakan perundungan sosial ini justru kerap ditampilkan dalam drama-drama televisi yang disukai anak remaja. Banyak ya kejadiannya seperti itu. Bahkan kalian suka melihat sinetron-sinetron yang seperti itu ya. Ada anak yang dianiaya. Nah itu secara tidak langsung kalian melihat bullying sosial ya. Selanjutnya, perundungan sosial adalah tindakan bullying yang dilakukan sekelompok orang kepada orang lain. Selanjutnya yang keempat, bullying dunia maya. Nah ini yang sering sangat terjadi hari-hari ini atau yang sedang viral ya. Perundungan seperti ini dinamakan cyberbullying. Zaman sekarang pasti mempunyai minimal Facebook. Nah, jangan sampai Facebook itu digunakan dengan hal-hal yang sangat merugikan kalian. Selanjutnya yang kelima adalah bullying seksual. Dampak paling buruk yang bisa terjadi adalah korban berpotensi menjadi pelaku di masa depan. Jadi jika ada yang membuli mengenai seksual, si korbannya itu bisa jadi pelaku di masa yang akan. Itu yang paling bahayanya. Contoh dari tindakan pelecehan seksual misalnya menyentuh bagian-bagian terlarang seseorang. Izin bertanya, Bu. Silakan Aluna. Bagaimana cara menghindari atau mengatasi bullying di sekolah? Oke, bagaimana jika kalian dibully? Nah ini cara menghindarinya, berani melawan. Jadi jangan kalau ada yang membuli jangan disebutkan Diam. Jangan diam, tapi harus berani melawan. Selanjutnya, jika kita dibully, lapor kepada orang tua. Selain lapor kepada orang tua, kalau di sekolah lapor kepada pihak yang berwenang, contohnya bisa ke guru, kepala sekolah atau ke guru BK. Jadi jangan takut ya. Selanjutnya,
cara menghindari atau mengatasi bullying, yaitu berbagi pengalaman bersama teman yang juga mengalami bullying. Jadi harus berbagi atau sharing ya, bagaimana cara menghindari atau mengatasi bullying yang terjadi di sekolah. Seperti itu Aluna ya. Di sini ada contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada di lingkungan keluarga. Silakan bisa diperhatikan baik-baik. Yang pertama itu bersikap sopan santun, kemudian menghormati orang tua, bertutur kata yang baik. Ada yang mau menambahkan contoh perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga? Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Oke, silakan Azka. Apa contohnya? melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Bagus sekali. Selanjutnya, selain lingkungan keluarga, ada di lingkungan sekolah. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu, menyapa guru ketika bertemu dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, memakai seragam dan atribut sesuai aturan, dan yang keempat, tidak mengejek atau menghina sesama teman. Sesuai tadi yang dibahas ya, mengenai perundungan atau bullying. Ibu mau tanya ke Ana, contoh lainnya di lingkungan sekolah apa, Ana? Memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Oke, bagus sekali. Memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Selanjutnya, contoh perilaku yang ketiga itu di lingkungan negara. Di sini, ada yang pertama taat membayar pajak, tidak main hakim sendiri, kemudian menerapkan aturan yang berlaku di negara. Ada yang mau menambahkan contoh lain di lingkungan negara, perilaku sesuai norma? Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Silakan Devin, contohnya apa? menyeberang jalan di zebra cross Bu. Oke, menyeberang jalan di zebra cross itu termasuk salah satu contoh di lingkungan negara. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama contohnya berpartisipasi dalam kegiatan agama, menciptakan kebersihan, menjaga kelestarian hidup, membantu tetangga yang tertimpa musibah. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Silakan Rizky, apa contohnya di lingkungan masyarakat? menghormati tetangga yang sedang beribadah. Menghormati tetangga yang sedang beribadah. Itu adalah salah satu contoh perilaku norma di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 silakan dimulai dari sekarang atur. Rizky, Sri, Fitri, Faisal, Galang, Azza sampai kelompok 4. Hezril, Rasya, Rizky, M, Ana, Pani. Nah, silahkan berkumpul dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Ibu tanya kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan membagikan, di sini ada LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Silakan di ke belakang kan. Kapan kerkeniji? Silakan kalian berdiskusi. Nanti kalian akan membuat proyek, poster, ajakan stop perundungan dan patuhi aturan sekolah. Petunjuknya silakan baca baik-baik. Buatlah poster berupa ajakan stop perundungan dan patuhi aturan sekolah yang menarik dengan alat dan bahan yang tersedia. Kelompok 1 dan 2 mana? Nah, kelompok 1 dan 2 membuat poster ajakan stop perundungan. Siap? Sedangkan kelompok 3 dan 4 membuat poster ajakan patuhi aturan sekolah. Siap? Siap! Sebelum membuat proyek poster ini, silakan kalian tentukan ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan anggotanya siapa. Karena di sini akan ada tugas masing-masing sesuai kelompoknya atau sesuai tugasnya masing. Ada langkah pembuatan poster. Nah, yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Yang kedua, buat kalimat singkat dan bersifat memberikan sugesti. Dan yang ketiga, gunakan gambar. Nanti posternya membuat gambar ya, bebas mau manual ataupun via Canva, itu bebas ya. Nah, yang keempat, gunakan media yang tepat. Nah, ini ada salah satu contoh poster ya. Yang pertama, contoh stop bullying. Yang kedua, poster mengenai peraturan sekolah. Tadi sudah disebutkan kelompok 1-2 membuat stop bullying, dan yang kelompok 3 dan 4 membuat aturan sekolah. Nah, penilaiannya untuk proyek itu ada 2. Yang pertama, penilaian hasil proyek yang dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Jadi nanti si posternya akan dinilai berdasarkan kelompok masing-masing.
Nah, penilaian yang kedua mengenai proyek ini yaitu penilaian penyajian hasil proyek yang dipresentasikan. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kalian di depan satu persatu. Jelas ya? Selanjutnya silakan kalian berdiskusi untuk membuat proyek kelompok ini ya. Semuanya sudah selesai berdiskusi mengenai proyek kelompok ini? Karena waktunya sudah habis, ini tidak mungkin dilanjutkan. Kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk mengenai proyek ini silahkan kerjakan di rumah kalian ya. Silahkan berkelompok dan kerjakan membuat poster berdasarkan suruhan mengenai kelompok masing-masing. Selanjutnya, di sini ada yang mau ditanyakan mengenai proyek? Tidak ada? Jelas? Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat kalian semua. Dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Jion, ambil kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah perilaku sesuai norma dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan keluarga, negara, masyarakat, dan sekolah. Seperti datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam dan atribut sesuai aturan sekolah. Oke, tepat sekali. Bagaimana kegiatan hari ini anak-anak? Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas masih mengenai proyek ya. Kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian masih mengenai perilaku sesuai norma. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kita. Silahkan Revano pimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Aluna, Hadir. Cynthia, oke, hadir ya semuanya. Oke, sebelum ke materi, mari kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu apa? Gimana, Revano? Dari Sabang sampai Merauke, Bu. Oke, silakan. Kita akan menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri dulu. Siap semuanya? Siap, Bu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Tanah air. Oke, silakan persiapkan dulu buku, alat tulis dan lain sebagainya untuk memulai pembelajaran hari ini. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai materi hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat yang pertama, mengkreasikan hasil mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Mengkreasikan ini adalah salah satu hasil proyek yang sudah kalian kerjakan kemarin ya, bersama kelompoknya. Nah, yang kedua, mempresentasikan produk hasil kreasi mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri dan kritis. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil proyeknya di depan. Nah, Ibu tanya dulu, apakah proyeknya sudah selesai? Selesai. Siapa yang mau tampil duluan untuk mempresentasikan proyek ini? Saya. Oke, stop. Saya pilih karena semuanya bersemangat ya.
Kelompok Cynthia, silakan ke depan. Ya, nggak apa-apa, nanti dapat bergiliran. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyek kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek hasil kami. Silakan Cynthia. Makasih Nova. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bullying. Yang pertama-tama, pengertian bullying adalah merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah dampak dari bullying tersebut. Yang pertama adalah depresi dan sering murung. Yang kedua adalah kehilangan selera makan. Yang ketiga adalah sulit berinteraksi. Yang keempat adalah kehilangan konsentrasi dalam belajar. Yang selanjutnya adalah dasar hukum pada bullying. Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak UU 35/2014 Pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atas turut, serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan dana atau denda maksimal 72 juta rupiah. Sekian pemaparan dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau menambahkan atau bertanya? Saya. Oke, kata kelompok 2 mempersilakan ke kelompok 1. Silakan. Saya akan menambahkan terkait perundungan. Sebutkan nama dan kelompok. Nama saya Faisal dari kelompok 1. Saya akan menambahkan terkait perundungan yang disampaikan kelompok 2. Menghindari perundungan bukan di sekolah saja, tapi juga harus juga di lingkungan masyarakat dan lingkungan lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Faisal sudah menambahkan. Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan lagi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang telah berpresentasi. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau tampil ke depan menampilkan proyek ini? Oke, silakan kelompok 4. Ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyajaya dari kelompok 4. Perkenalkan, teman saya Rasya, Hejril, Ana, dan Cindy. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tata tertib sekolah. Pertama, siswa datang tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Biasanya, di sekolah-sekolah tertentu, jika siswanya tidak datang tepat waktu akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu. Kedua, siswa selalu mengerjakan tugas piket sesuai dengan jadwal kelas piketnya masing-masing. Biasanya, siswa yang tidak mengerjakan piket juga akan mengenai sanksi berupa dendaan. Ketiga, siswa harus berpakaian seragam sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Contohnya seperti hari Senin menggunakan putih-putih, Selasa putih biru, dan seterusnya. Keempat, siswa harus berperilaku sopan santun terhadap siapapun, baik siswa lain maupun guru. Tidak boleh sampai terjadinya seperti tadi, perundungan. Dan yang terakhir atau yang kelima, siswa dilarang membawa apalagi menggunakan handphone. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya dan menambahkan? Silahkan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Luna. Saya dari kelompok 3 akan menambah tata tertib sekolah, yaitu dilarang merusak atau mengotori fasilitas sekolah, yaitu seperti mencoret meja. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi ada tambahan dari kelompok 3, tidak boleh aturan di kelas itu atau di sekolah itu tidak boleh menginjak, Mencoret meja. tidak boleh mencoret meja ataupun kursi. Itu benar ya? Mungkin belum ditambahkan ke sini, bisa jadi rujukan lagi. Ada lagi yang mau menanyakan dan menambahkan? Cukup. Tidak.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Silakan boleh kembali. Setelah kalian tampil, silahkan refleksikan apa kekurangan dan kelebihan pada tampilan ini atau pada pertemuan pembelajaran hari ini. Ada Bu, saya Bu. Silahkan Cynthia. Kelebihannya dari semua kelompoknya bekerja sama dengan baik dan tidak ada yang berdiam diri. Oke. Gak ada, Jadi semuanya aktif ya Neng ya? semuanya aktif. Untuk kekurangannya kurang maksimal karena masih kurangnya percaya diri. Tapi Oke. untuk segitu udah percaya diri, Ibu. Bagus. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, bagaimana kegiatan hari ini? Seru. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi minggu depan kita akan beranjak ke bab baru yaitu mengenai bab 3 perumusan dan pengesahan UUD 1945. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.